memerintahkan sholat berarti anak itu harus sudah bisa sholat, ya betul. Kalau kita perintah anaknya nggak bisa sholat, gimana sholatnya? Tidak bisa. Perintah sholat itu 7 tahun. Maka usia dini 0 sampai 6 tahun, sebelum mencapai usia 7 tahun sudah diajari sholat. Dari hadis ini kita ambil 3 fase pendidikan sholat. Yang pertama, fase usia dini. Usia dini itu 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, fase transisi atau fase tamyiz. Fase tamyiz itu 7 tahun sampai 9 tahun transisi. Terus fase pasca konvensional atau persiapan balik, yaitu usia 10 tahun sampai balik. Kita mengacunya dari mana? Dari hadis di atas, Bu. Tadi Nabi memerintahkan, Nabi ngendikan, perintahlah anak-anak kalian sholat ketika mencapai 7 tahun. Nah, 7 tahun berarti di fase transisi atau tamyiz, ya, 7 tahun. Nah, terus wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin. Ketika 10 tahun berarti fase konvensional atau fase persiapan balik. Nah, maka dari itu kita bagi dulu fasenya, nanti kita akan bisa memetakan metode apa yang tepat untuk anak-anak kita, ya. Keteladanan sholat itu orang tua harus wajib sholat. Nek orang tua nggak sholat, bagaimana memberikan teladan ke anaknya, ya? Tidak bisa, tidak bisa. Maka satu, orang tua harus sholat. Sholatnya ditampakkan. Artinya apa? Ditampakkan anak-anak kita itu tahu kalau kita sedang sholat. Mengajak melaksanakan sholat bersama, bukan memerintah, Bu, ya. Karena kan belum bisa, masih latihan. Tidak bisa diperintah, misalnya Nuril sholat. Tidak, kalimatnya seperti ini. Ya, ayo sholat bareng mama, ayo sholat bareng bapak. Seperti itu, nggih. Nah, bukan memerintah tapi mengajak. Ayo sholat bareng. Seperti itu. Jadi kalau dia sudah mengamati dari tadi teladan orang tua, maka dia akan meniru. Kalau sudah meniru, tinggal kita ajak. Tinggal kita ajak untuk sholat bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu wali murid PAUD Aziziyah, yang saya hormati bunda-bunda PAUD Aziziyah, dan yang selalu saya sayangi Ananda PAUD Aziziyah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, ya, kekuatan untuk mendidik putra putri kita semua. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Semoga dengan bacaan sholawat al-barzanji tadi kita tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma.
Amin. Ibu-ibu wali murid PAUD Aziziyah yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita menyelenggarakan atau memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana biasa kita peringati pada tanggal 27 Rajab, ya. Niki ajeng long weekend. Ya, besok Senin libur Isra Mi'raj, mbok dengan kesupen mungkin putrane diken sekolah. Nggih. Jadi kadang sami, kadang saya juga tidak melihat kalender ini apakah hari ini tanggal merah apa enggak gitu kan. Kadang orang kemutan ningali tanggalan, jadi angger kon sekolah ternyata libur. Jadi ini kita memperingati memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui, kalau membicarakan tentang Isra Mi'raj itu pasti kita tidak lepas dari yang namanya oleh-oleh Isra Mi'raj nggih. Napa oleh-oleh Ibu? Sholat 5 waktu. Jadi sebelum Nabi Isra Mi'raj tidak ada ketetapan hukum melaksanakan sholat. Ya karena belum diperintahkan, Bu. Baru setelah Nabi Isra Mi'raj, sholat diperintahkan untuk dilaksanakan semua umat Islam. Nah, ternyata sholat itu begitu penting sehingga Nabi itu ketika diperintahkan sholat tuh harus Isra Mi'raj dulu, naik ke langit Sabtuju, diberi mandat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain-lain kan lewat wahyu ya, wahyu turunnya Al-Quran, diperintahkan untuk ini, untuk puasa, untuk itu. Tapi sholat ini luar biasa karena langsung Nabi dipanggil atau sowan teng ngarsanipun Pangeran Gusti Allah. Jadi betapa pentingnya sholat, ya. Makanya pada kesempatan kali ini saya itu kepikiran, tadinya mau berjanji mawon, ya kan biasanya nek nopo peringatan kados niki berjanji mawon kalih pengumuman terkait sekolah nggih. Terus saya itu kepikiran seperti ini, karena saya sudah mulai mempunyai anak yang pasca usia dini. Jadi kalau sudah 7 tahun ke atas kan pasca usia dini. Saya kepikiran ini anak sudah mulai diperintahkan untuk sholat, ya. 7 tahun ke atas seperti hadis Nabi kan sudah diperintahkan. Nah, saya itu kepikiran kalau belajar sendiri ini nggak asik ya. Jadi nek belajar bareng gini nanti kita bisa sharing, bisa tahu banyak hal atau dari pengalaman masing-masing kita untuk sharing tentang mendidik ilmu, terutama kita pendidikan sholat kepada anak. Nah ini makanya saya kepikiran, wah ini pas nih momennya Isra Mi'raj. Jadi saya ambil tema pendidikan sholat anak usia dini sekaligus saya belajar. Karena saya kan sudah melewati anak usia dini, sudah 7 tahun, jadi 7 tahun itu kan perintah sholat untuk pendidikan sholat. Ini jadi saya sekaligus belajar dan kita belajar bareng gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau kita membahas tentang sholat, perintah sholat banyak di dalam Al-Quran dan hadis. Ini saya kasih cuplikan ayatnya. Ini saya kutipkan perintah sholat di dalam Al-Quran. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan umat manusia untuk menyembah. Menyembah disyariatkan itu bentuknya sujud. Sujud dalam bentuk ibadah ya, sholat. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk menyembah
kepada Allah, ya, Allah. Terus ada lagi wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah kamu sholat dan tunaikan zakat, ya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi ini sangat penting karena banyak perintahnya di dalam Al-Quran. Nah, sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu ada waktunya, ya, ada kan ya waktunya. Selanjutnya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Terus dirikanlah sholat tuh liduluki syamsi. Liduluki syamsi itu ketika matahari sudah condong. Artinya sholat zuhur ila ghasaqil lail, berarti sampai sholat isya. Terus wa qur'anal fajr. Qur'anal fajr artinya ya sholat subuh. Kenapa Qur'anal fajr? Karena sholat subuh itu utamanya membaca Al-Quran atau ayat-ayat yang panjang atau surat-surat yang panjang. Nah, itu ada waktu atau masa melaksanakan sholat. Diperintahkan, iya, kemudian ada waktunya dan sudah ditentukan waktunya. Itu ibadah sholat. Selanjutnya kita lihat sholat di dalam hadis. Ini cuplikan-cuplikan hadisnya. Hadis yang pertama saya menyuplik buniyal islamu ala khumsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Islam itu dibangun atas 5 pondasi, ya. Yang pertama, syahadat kalau sholat otomatis, kalau melaksanakan sholat otomatis membaca syahadat. Makanya di PAUD itu setiap pagi, setiap hari jurnal pagi itu pasti ada membaca kalimat syahadat, ya. Jadi memperbaharui terus bacaan kalimat syahadat. Jangan sampai hilang ini Bu, ya. Jangan sampai hilang atau jangan sampai tidak terucapkan. Kalau anak-anak PAUD insya Allah yang sekolah di sini ya insya Allah sudah bisa mengucapkan kalimat syahadat semua beserta artinya. Jenengan kan belum tentu tahu artinya, iya kan? Kalau putra dan jenengan sudah tahu, saya bersaksi sudah hafal semua, ya. Terus iqamis sholah, mendirikan sholat, ya, ini yang akan kita bahas. Kemudian ita'iz zakah, membayar zakat, wa hajjil baiti, haji bagi yang mampu, dan yang terakhir puasa Ramadan. Ini 5 fondasi agama Islam. Kalau satunya tidak terlaksana, misalnya sholat tidak didirikan, maka ya pondasinya keropos, siap-siap ambruk gitu. Nah, ini bangunannya Islam itu ada 5. Kemudian saya menyuplik hadis inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in sholuhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khosiru. Ini Bu, awal amal yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Bukan amal-amal yang lain, misalnya jenengan sedekah apa-apa, itu tidak. Pertama itu sholat yang dihisab. Jadi kalau sholatnya baik maka orang itu beruntung. Kalau sholatnya tidak baik, ya siap-siap merugi. Jadi mumpung kita masih di alam dunia, sudah sepatutnya dan seharusnya kita selalu memperbaiki sholat kita agar kelak di akhirat
atau di alam barzah kita akan menjadi orang yang beruntung. Karena awal amal atau amal pertama yang dihisab itu adalah sholat kita. Makanya kita harus mempersiapkan dengan baik ya. Kalau kita zaman dulu mungkin belum begitu dipersiapkan, maka sekarang kesempatan kita mempersiapkan anak-anak kita agar sholat lebih baik. Yang terakhir, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Jadi kita sholat, sujud itu adalah tiangnya agama, pondasinya agama. Maka anak-anak kita atau generasi kita itu akan melanjutkan sujud kita, ya. Anak-anak kita itu pasti akan melanjutkan sujud kita. Maka aset ya, atau katakanlah anak adalah aset untuk melanjutkan sujud kita, ya. Tiang agama. Jadi sholat itu tiang agama. Nanti yang meneruskan anak kita, ya. Kalau kita sudah tidak ada, sudah meninggal, maka anak-anak kita yang meneruskan sujud, yaitu mendirikan agama Allah, agama Islam. Kalau agama tadi yang di atas ya, ketika Islam dibangun atas 5 asas itu termasuk sholat, maka anak-anak kita nanti penerus orang-orang Islam yang terdahulu yang sudah meninggal. Begitu pentingnya sholat ya Bu ya. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya sholat, baik itu di dalam hadis maupun Al-Quran, sekarang pertanyaannya, siapa sasaran perintah sholat? Sinten Bu? Yang diperintahkan sholat sinten? Orang Islam, orang mukmin. Nah, jadi tidak semua orang Islam itu terus otomatis ketetapan perintah sholat. Kita lihat dulu, yang diperintahkan untuk sholat atau sasaran orang untuk sholat yaitu mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang diberi beban atau diberi hukum untuk melaksanakan syariat. Nah, mukallaf ini syaratnya ada 2. Kalau orang Islam otomatis ya, mukallaf ini syaratnya ada 2. Yang pertama, balik. Berarti anak-anak tidak wajib. Kalau yang wajib berarti sudah balik ya. Balik. Yang kedua, akil, mempunyai akal. Kalau orang gila tidak wajib. Majnun itu hilang akalnya atau tidak mempunyai akal yang sehat, tidak wajib sholat. Maka yang wajib sholat 1, balik, 2, mempunyai akal. Kalau orang Islam itu dia Islam, Muslim, tapi majnun, gila, akalnya hilang, tidak sehat, maka tidak wajib. Jadi perintah sholat ini sasarannya kepada mukallaf, ya, mukallaf. Karena mukallaf itu syaratnya tadi 2, baligh dan akil, mempunyai akal. Kalau anak kecil belum ketetapan hukum, ya, belum ketetapan hukum untuk sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan anak kita itu mencapai usia balik? Lihat, yang pertama anak perempuan, ya. Anak perempuan itu mencapai balik ketika mengeluarkan darah haid. Kita tahu undang-undang haid bahwa minimal usia haid adalah 9 tahun. 9 tahun itu dihitung hijriah ya Bu, bukan 9 tahun masehi. Jadi misal jenengan punya anak perempuan itu 9 tahun mengeluarkan darah haid, dihitung dari tahun hijriah. Kadang terpaut Bu, tahun hijriah dan tahun masehi itu terpaut, lebih cepat tahun hijriah.
ya. Terpaut 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung lamanya tahun. Semakin lama tahun ya semakin selisih, mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Nah, gampang ya dengernya ya. Kalau anak perempuan mudah ya, asal dia akan cari pembalut, nah itu dia pertama kali balik, mencapai usia balik. Anak laki-laki itu mencapai balik ketika ihtilam. Tahu Bu ihtilam? Mimpi basah ya, mimpi keluar mani. Nah terkadang anak laki-laki itu kan tidak cerita kapan dia ihtilam. Ada yang sudah punya anak laki-laki dewasa? Belum ya, semuanya anaknya masih usia dini. Nah terkadang terjadi anak laki-laki ketika ihtilam atau mimpi basah itu tidak cerita. Jadi sebagai orang tua tidak tahu kapan persisnya dia balik. Makanya kita harus waspada. Atau kalau tidak kita kalau kita punya anak laki-laki yang sudah mulai usia-usia menjelang balik, itu kita komunikasi atau kita memberi pengertian gitu. Agar kita tahu anak kita sudah balik. Tidak apa-apa, ini pendidikan pendidikan seks ya. Maksudnya pendidikan seks itu mencakup semuanya, termasuk mimpi basah itu ya. Kalau anak laki-laki Bu, ini zaman sudah berubah ya. Mungkin zaman dulu anak laki-laki ihtilam itu umur 14, 15 sana ke sana. Tapi jenengan harus waspada. Zaman sekarang itu anak-anaknya lebih cepat balik daripada zaman dahulu. Percaya nggak Bu? Percaya nggak anak sekarang lebih cepat ihtilam daripada anak yang dahulu? Percaya. Karena apa? Mohon maaf, di HP yang dia pegang, mungkin lihat YouTube yang tadinya tidak ada gambar-gambar yang medeni gitu, enggak ada ya, mungkin kartun atau apa, tapi tiba-tiba muncul gambar yang tidak senonoh, itu akan masuk ke otaknya gitu loh Bu, masuk ke otaknya, dan itu akan merangsang si anak untuk ihtilam, mimpi basah. Nah kemudian nih, coba kita lihat hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Kata Nabi Bu, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun dan pukul anak kalian ketika meninggalkan sholat saat usianya sudah 10 tahun. Logikanya seperti ini. Memerintahkan sholat berarti anak itu harus sudah bisa sholat ya, betul. Kalau kita perintah anaknya nggak bisa sholat, gimana sholatnya? Tidak bisa. Perintah sholat itu 7 tahun. Maka usia dini 0 sampai 6 tahun, sebelum mencapai usia 7 tahun sudah diajari sholat. Karena 7 tahun itu kita sudah perintah. Logikanya orang perintah itu kan harus yang diperintah sudah bisa ya. Misalnya, kita perintah orang untuk memasak ya, tolong besok masak opor. Nah kalau kita tidak menyediakan bahannya, bagaimana orang itu akan melaksanakan perintah kita gitu untuk memasak, gitulah sederhananya seperti itu. Nah anak-anak kita ini 7 tahun sudah diperintah untuk sholat, maka usia dini sebelum 7 tahun harus sudah bisa melaksanakan sholat. Nanti kita akan rinci ya, nanti kita akan rinci bagaimana caranya mempersiapkan sholat di usia dini. Nah kita dari hadis ini kita akan membagi 3 fase pendidikan sholat anak ya.
3 fase pendidikan sholat. Dari hadis ini kita ambil 3 fase pendidikan sholat. Yang pertama, fase usia dini. Usia dini itu 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, fase transisi atau fase tamyiz. Fase tamyiz itu 7 tahun sampai 9 tahun transisi. Terus fase pasca konvensional atau persiapan balik, yaitu usia 10 tahun sampai balik. Kita mengacunya dari mana? Dari hadis di atas, Bu. Tadi Nabi memerintahkan, Nabi ngendikan, perintahlah anak-anak kalian sholat ketika mencapai 7 tahun. Nah, 7 tahun berarti di fase transisi atau tamyiz ya, 7 tahun. Nah, terus wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin. Ketika 10 tahun berarti fase konvensional atau fase persiapan balik. Nah, maka dari itu kita bagi dulu fasenya, nanti kita akan bisa memetakan metode apa yang tepat untuk anak-anak kita, ya. Selanjutnya, coba kita lihat fase yang pertama. Fase yang pertama adalah fase usia dini. Fase usia dini 0 sampai 6 tahun. Apa yang harus kita persiapkan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun dalam pembelajaran sholat? Yang pertama, basic term yang pertama, keteladanan sholat. Keteladanan sholat itu orang tua harus wajib sholat. Nek orang tua nggak sholat, bagaimana memberikan teladan ke anaknya? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka satu, orang tua harus sholat. Sholatnya ditampakkan. Artinya apa? Ditampakkan anak-anak kita itu tahu kalau kita sedang sholat, ya. Jangan pas sholat anaknya tidak pernah tahu, itu jangan. Anak harus tahu ketika kita melaksanakan sholat, karena keteladanan. Ya. Anak usia dini, Bu, putra panjenengan ini yang masih usia dini ya, itu belajar dari apa yang mereka lihat, mereka tiru. Gini apa mboten? Pernah kan anak kita itu meniru ketika kita sholat terus meniru apa rukuk jengkit-jengkit gitu jengkuk. Itu meniru, Bu. Gampang banget aslinya. Mengajari anak sholat itu gampang ya, untuk usia dini. Asal lihat orang tuanya sholat, anak usia 2,5 tahun atau 3 tahun mesti niru. Sudah pasti meniru, jengkit-jengkit gitu, sholat. Dia merasa bahwa saya sholat itu seperti mama, seperti bapak gitu. Kalau lebih bisa dilihat gerakan dan cara kayak gitu, tahiyat awal gitu, tahiyat akhir itu kepada bapaknya sebenarnya, karena kalau ibu iya, ketutupan. Ya makanya orang tua itu adalah teladan, ya bapaknya ya ibunya. Jangan bapaknya sholat ke masjid terus neng omah atau sholat sampai anaknya atau ningali, jangan, ya. Bapak juga harus sholat di rumah untuk dilihat anaknya yang masih dini. Kalau dibawa ke masjid kan mungkin masih dini, masih bawa pempes apa kan nanti mengganggu orang sholat. Kalau masih pakai pempes misalnya nempel ke orang sholat kan tidak sah ya, karena membawa najis. Nah makanya orang tua, bapak maupun ibu harus harus memberi teladan sholat di rumah yang dilihat anaknya, ya gerakannya, ya. Anak pasti niru itu, pasti. Kalau setiap hari, setiap waktu tuh melihat bapaknya atau ibunya sholat, meskipun usianya masih 2 tahun pasti tiru, Bu, ya. 3 tahun tiru. Terus term yang kedua, doing sholat together. Mengajak melaksanakan sholat bersama, bukan memerintah, Bu, ya.
karena kan belum bisa, masih latihan, tidak bisa diperintah misalnya Nuril sholat, tidak, kalimatnya seperti ini, ya ayo sholat bareng mama, ayo sholat bareng bapak, seperti itu, okay? Nah, bukan memerintah tapi mengajak, ayo sholat bareng, seperti itu. Jadi kalau dia sudah mengamati dari tadi teladan orang tua, maka dia akan meniru. Kalau sudah meniru, tinggal kita ajak untuk sholat bareng. Nah. Kalau belajar sholat ya, kadang jawabannya nyeleneh. Dulu nanti lah sholatnya kalau umur 10 tahun. Oh iya. Nanti dikasih pengertian. Tadi mama belajar ngaji loh, kalau 7 tahun sudah disuruh sholat gitu. Ya. Terus term yang ketiga, hafalan. Hafalan bacaan fardu di dalam sholat itu harus dilatih ke anak usia dini. Kenapa Bu? Mengantisipasi kalau dia sudah melalui usia dini terus lompat ke balik, maka kita tidak punya persiapan apa-apa. Makanya selama dia masih usia dini, ini kita manfaatkan. Kalau hafalan anak usia dini tuh gampang banget Bu, mudah sekali. Wis toh, anak-anak kita kalau dengar lagu di TV, ya di TV atau di YouTube mesti cepet apale kan. Coba anaknya sekarang apa lagu-lagu apa pasti hafal. Karena apa? Sering mendengar, ya mendengar, terus masuk ke otak, terus dia tirukan, maka cepat hafal. Ya. Maka di usia dini ini sangat-sangat penting atau sangat krusial ya untuk hafalan-hafalan. Kalau hafalan bacaan sholat itu tidak banyak loh Bu, cuman ada 5 ya. Yang wajib bacaan fardu ya, bacaan fardu di dalam sholat itu kan cuma 5. Yang lain-lainnya sunnah semua. Misal jenengan melaksanakan sholat cuman melafalkan 5 ini yang wajib, itu sudah sah. Yang pertama, takbir Allahu Akbar itu harus dilafalkan. Anak pasti bisa kan Bu ya? Allahu Akbar itu anak pasti sudah bisa. Harus bisa melafalkan itu. Meskipun dia belum tahu loh tempatnya melafalkan Allahu Akbar itu di mana. Terus melafalkan Fatihah di mana? Tidak masalah. Yang penting anak itu sudah hafal dulu. Allahu Akbar yang pertama takbir. Yang kedua surat Al-Fatihah wajib. Makanya anak-anak saya itu setelah dia bisa bicara ya, setelah lancar ngomong, pertama yang saya ajarkan adalah surat Al-Fatihah Bu. Karena sepenting itu surat Al-Fatihah itu untuk sholat si anak ya, untuk sholat si anak. Fatihah itu bacaan wajib di dalam sholat. Kalau suratan itu sunnah. Jadi misalnya anak-anak jenengan itu misalnya anak-anak jenengan itu tidak hafal surat lah, nggak apa-apa. Tidak hafal suratan nggak apa-apa. Yang penting surat Al-Fatihahnya dulu. Kenapa? Untuk membekali anak sholat. Kalau misalnya dia itu dari usia dini terus lompat ke usia balik, itu dia sudah punya bekal gitu loh. Dia sudah punya bekal untuk sholat, yaitu bacaan Al-Fatihahnya sudah lancar, sudah hafal. Nanti kalau masuk usia 7 tahun, jenengan perintahkan untuk sholat, dia sudah punya hafalan. Tinggal kita mengajari urutannya. Ini takbir, bacaannya seperti kan sudah hafal. Jadi tinggal mempraktekkan ini takbir, bacanya seperti ini. Ketika rakaat pertama Fatihah dan lain sebagainya seterusnya. Itu mudah nanti menerapkan ke anak, ya. Beda kalau jenengan tidak mempersiapkan di usia dini hafalan. Nanti usia 7 tahun sudah diperintah meskipun belum wajib loh Bu. Tapi jenengan punya kewajiban memerintahkan anak untuk sholat. Meskipun si anak belum wajib sholat.
Nah, ketika jenengan 7 tahun masuk perintah sholat, anak sudah siap. Karena tadi sudah punya hafalan-hafalan wajib di dalam bacaan sholat. Tinggal mempraktekannya saja nih ketika takbir Allahu Akbar seperti apa itu. Ya. Bisa diterima ya. Nah, term yang keempat bersuci atau wudhu. Dikenalkan Bu, nek ajeng sholat niku harus suci. Sucinya dengan apa? Suci dari hadas kecil maupun hadas berat. Hadas kecil itu apa? Misalnya ngentut, ya. Tadi ngentut, tadi pipis, berarti kita wudhu dulu sebelum sholat. Dikenalkan. Kalau di PAUD tuh kita ada tepuk wudhu ya Bun ya. Tepuk wudhu itu anak-anak kita semua sudah pasti tahu. Sudah tahu lah. Tepuk wudhu. Nah, iya. Iya, ya setidaknya kenal dulu. Ya, tepuk wudhu, baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka. Urutannya itu dari lagu itu loh. Meskipun nanti prakteknya kan loncat-loncat mesti. Wajah, terus kaki, balik maning tangan. Wudhunya loncat-loncat. Urut. Ya, alhamdulillah kalau sudah urut. Jadi kalau misalnya belum urut pun tidak apa-apa, yang penting itu anak tahu kalau mau mendirikan sholat berarti kita harus suci, wudhu gitu, wudhu dulu. Kalau misalnya diperintahkan atau diajak sholat, misalnya kita ajak sholat anak kita yang masih usia dini ya, ini kita masih di fase usia dini. Misalnya Zawa, ayo sholat sareng mama. Dia mau tapi nggak mau wudhu, nggak apa-apa. Tidak apa-apa Bu, aja terus ya wudhu disit kan harus sholat, nanti kamu nggak sah, jangan. Nanti trauma dia, aku harus sholat malah gitu, iya kan? Maka di usia dini ini masih inilah ya longgar. Kita perlu pengenalan saja dan tadi hafalan-hafalan itu. Misalnya diajak sholat kok anaknya masih tidak bisa fokus sampai selesai, fokusnya mungkin di menit 1 rakaat pertama melayu, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Misalnya baru surat Al-Fatihah terus ruku, terus nanti melayu, terus nanti ikut lagi sujud melayu lagi, tidak apa-apa. Selama itu usianya masih di 0 sampai 6 tahun, ya. Tidak apa-apa. Nanti itu sebagai bekal pengenalan. Kalau sudah kenal kan enak. Nanti di usia 7 tahun ketika kita sudah perintah sholat, dia sudah terbiasa gitu ya. Tadi ada 4 term di usia dini: keteladanan orang tua, terus mengajak sholat bareng, terus hafalan ini hafalan sholat bacaan yang fardu saja dulu. Misalnya syukur-syukur bisa hafalan iftitah, kabiro, Allahu Akbar, kabiro, walhamdulillah, misalnya bisa ya alhamdulillah. Kalau tidak ya Allahu Akbar saja. Ya. Nah, itu makanya pentingnya itu di situ, ya. Sekolah dinia. Karena apa Bu? Yang wajib mendidik anak sholat, yang wajib mendidik anak agama kan kita orang tua. Nah, karena kita sibuk tidak mampu untuk mendidik, mengajari anak kita sholat, kita pasrahkan ke TPQ, kita pasrahkan ke Madi, dan jenengan harus pasrah. Karena kan aslinya kewajiban kita sebagai orang tua ke anak, aslinya kewajiban kita untuk mengajari sholat. Jangan sampai kita tidak pernah mengajari sholat, tidak pernah memasrahkan ke TPQ atau Madin tentang ibadahnya anak, yaitu sholat, puasa dan lain sebagainya, bersuci ya, dari hadas dan lain sebagainya, tidak tahu. Nanti kalau di akhirat anaknya ditanya sama Gusti Allah, kenapa kamu tidak menjalankan sholat? Orang tua saya tidak mengajari saya sholat. Iya, jenengan yang bertanggung jawab. Kenapa kamu tidak mengajari anakmu sholat? Itu padahal kan wajib ya. Sesuatu yang wajib atas anak itu, maka ilmunya itu juga wajib Bu. Sesuatu yang wajib atas diri kita, ilmunya itu juga wajib. Contohnya gini, anak balik wajib sholat, maka anak itu harus tahu ilmunya sholat.
apa yang membatalkan sholat, rukun-rukunnya, ya, fardunya, sunnahnya dia harus tahu. Itu ilmunya. Mencari ilmunya itu wajib. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu orang tua. Kalau orang tua tidak bisa ngajari, pasrahkan ke pondok pesantren, pasrahkan ke TPQ, ke Madin, ya. Jangan dilos terus sekolah umum, jangan. Itu jenengan sangat amat merugi. Karena sekolah umum misalnya ilmu matematika, ilmu apa itu tidak wajib. Yang wajib itu ya tadi itu menuntut ilmu yang dia itu wajib. Ya, wajib sudah balik ya, wajib melaksanakan sholat, mencari ilmunya sholat wajib. Sudah wajib puasa, mencari ilmunya puasa itu wajib. Gitu. Ya. Ya. Selanjutnya kita masuk term yang kedua ya, basic term fase yang kedua. Ya. Basic term fase yang kedua, fase tamyiz atau fase transisi, yaitu usia 7 tahun sampai 9 tahun. Fase transisi. Di sini juga orang tua harus hati-hati. Semisal anaknya 9 tahun sudah mengeluarkan darah haid, maka dia langsung di sini balik. Tidak masuk fase yang ketiga. Di sini sudah balik, Bu. Jenengan berkewajiban memerintahkan anak sholat, dan kalau tidak melaksanakan sholat dosa. Kalau orang tuanya tidak memerintahkan sholat dan anaknya meninggalkan sholat ketika sudah balik juga dosa. Makanya di fase ini, fase yang kedua, fase tamyiz, itu anak kan sudah punya bekal di usia dini tadi, hafalan. Kita tinggal mengembangkan. Pertama, term yang pertama itu pembiasaan. Membiasakan melaksanakan sholat 5 waktu, Bu. Tidak hanya 1 waktu atau 2 waktu. 5 waktu dibiasakan. Yang paling berat mesti subuh, ya. Iya, karena harus digugah-gugah pagi-pagi. Dibiasakan. Kalau anaknya belum bangun, tidak apa-apa. Ya. Ini fase transmisi, Bu, tamyiz. Jadi jenengan itu punya kewajiban perintah saja. Kalau anaknya misalnya lagi bad mood, nggak mau bangun subuh, ya nggak apa-apa. Yang penting jenengan perintah sholat. Mengacu dari hadis tadi ya, dari hadis Nabi, muru auladakum bisolah ya. 7 tahun itu kan diperintah sholat. Jenengan kewajibannya merintah tok. Misal anaknya kok lagi bad mood, nggak mau, nggak apa-apa. Tapi jenengan harus perintah lagi. Nanti sholat duhur diperintah lagi. Aisyah sholat, ya duhur. Ya. Tidak apa-apa. Yang penting ibunya itu perintah gitu loh. Karena hadis nabinya seperti itu. Saat usia 7 tahun disuruh perintah untuk sholat, memerintahkan anaknya untuk sholat. Terus term yang kedua, ini ya tadi, memerintahkan sholat ketika masuk waktunya sholat. Kudu biungnya kita seriwis gitu loh, ya, seriwis setiap waktu. Setiap masuk sholat perintahkan anaknya yang sudah umur 7 tahun untuk sholat asar. Aisyah, mun asar, ayo sholat gitu. Misalnya ibunya lagi tidak sholat, ya Aisyah sholat. Sudah boleh diperintah karena 7 tahun ya Mbak ya. Ya sudah 7 tahun sudah boleh diperintah. Terus seperti itu terus, karena ini tadi pembiasaan dan 1 perintah, 2 pembiasaan, 5 waktu. Kalau sudah umur 7 tahun, karena apa Bu? Anak umur 7 tahun itu dia sudah mateng konsepnya. Kalau anak usia dini itu masih pengembangan motorik. Pengembangan motorik misalnya sholat itu mungkin masih belum lurus rukuknya, atau sujudnya masih brongsor kayak gitu. Kalau 7 tahun tuh dia sudah jejer. Jadi fisiknya, motorik kasarnya itu sudah berkembang dengan baik. Nah, makanya diperintahkan untuk sholat. Nah, usia 7 tahun ini itu sudah masuk disiplin, sudah bisa didisiplinkan. Dia itu sudah tahu loh Bu, oh ini ada peraturan,
dan ada punishment atau hukuman, terus dia sudah tahu konsep itu, maka sangat-sangat baik sekali kalau menerapkan kedisiplinan pada anak di usia 7 tahun. Bagus Bu. Dia belum ada kekuatan untuk melawan, tapi dia sudah tahu ini disiplin waktu, dia sudah bisa. Beda lagi kalau anak sudah di atas 10 tahun ke atas, mungkin bisa melawan. Nek jenengan disiplin kan kadang mogol gitu loh, kadang nggak mau. Kalau 7 tahun itu fase tamyiz, dia fase bisa menelaah gitu, ada peraturan, ada hukuman, dia tahu dan dia menjalankan. Nah ini di fase 7 tahun ini harus disiplin waktunya. Disiplin waktunya sholat, terus kemudian ngaji, jam berapa itu bisa didisiplinkan di usia ini, usia 7 tahun. Saya itu benar-benar merasakan sekali loh Bu. Jadi anak saya itu ketika masuk 7 tahun di suatu sistem yang disiplin sekali, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sangat-sangat terasa lah, sangat-sangat terasa nikmatnya. Jadi ketika masuk waktu sholat tinggal diingatkan, wadah sholat, nah, dia sudah berangkat sendiri, wudhu, ambil mukena, sholat itu sudah tahu menjalankan gitu, ya. Jam-jamnya kita sudah disiplin oleh sistem di pondok itu. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Terus yang terakhir, term yang keempat itu menyempurnakan hafalan dan wudhu. Tadi di usia dini hafalan itu kan pokok ya, hafalannya itu hafalan pokok sholat ya Bu ya, hafalan fardu, bacaan fardu di dalam sholat. Nah ketika memasuki usia 7 tahun itu hafalannya harus disempurnakan Bu. Misalnya ketika sholat itu tadinya membaca surat Fatihah saja, ditambah dengan surat pendek, maka hafalan surat pendek harus ya, untuk menambah bacaan ketika sholat. Terus disempurnakan juga wudhunya. Misal dulu pada fase pertama usia dini wudhunya masih moncrat-moncrat, ya engko basuh muka, nanti kaki, nanti tangan. Di usia 7 tahun harus sudah urut, harus sudah disempurnakan, ya. Dilihat Bu anaknya kalau wudhu, muka dulu, urut lah ya, urutan wudhu. Ini di usia 7 tahun. Hafalannya juga disempurnakan. Misalnya bacaan sholat iftitah, terus yang sunah-sunah itu surat, terus ketika ruku bacaannya apa, itu sudah di usia 7 tahun. Kayaknya ayem banget jenengan, apa wis kadung pasrah nang TPQ? Apa kadung pasrah ke TPQ dan mandi maka jenengan ayem? Tapi juga harus dipantau ya Bu ya, konsultasi dengan ustadzahnya, anak saya bagaimana bacaan sholatnya, harus dikomunikasikan. Kalau sudah 7 tahun aja ayem boy, lah wis TPQ mesti bisa, jangan. Itu kalau teman TPQ kan anak kadang-kadang nggak fokus belajarnya, ada banyak main. Nah, tetap harus dibiasakan dulu. Iya, tetap. Karena kalau di TPQ gurunya itu kan membimbing banyak anak, ya, banyak anak, jadi tidak bisa fokus pada satu anak. Makanya orang tua harus sering-sering komunikasi dengan ustadzahnya. Sudah sampai mana bacaan sholat anak saya, terutama ini yang masuk usia 7 tahun ya. Masuk usia 7 tahun, sudah sampai mana bacaan hafalan sholat anak saya. Nah, kunutnya bagaimana? Sudah kan belum hafalan kunut? Ini masa transisi di usia 7 sampai 9 tahun. Ya. Sudah mulai menyempurnakan. Ini dalam rangka untuk mempersiapkan anak balik gitu loh Bu. Kalau di fase ini dia sudah balik 9 tahun, dia sudah keluar haid, ya dia sudah wajib sholat. Maka bacaan sudah harusnya sih ya, meskipun tidak wajib ya, sunnah ya, tetap harus disempurnakan. Paham ya di fase ini ya? Sudah ada anaknya yang di fase ini 7 tahun,
sampai 9 tahun sudah ada yang lewat. Ada yang mau, berarti mau beranjak ke fase ini, siap-siap. Siap-siap. Kalau dulu sih yang anak pertama kan apa ya? Jadi MI kan masih MI sudah rutin sholat 5 waktu. Ya. Itu baliknya setelah MTS kelas 3. Tidak apa-apa, tidak masalah, malah bagus. Karena apa? Anak sudah terbiasa. Nanti ketika dia balik, misalnya usianya 13 tahun atau 14 tahun, dia sudah terbiasa. Maka tidak berat gitu loh maksudnya itu. Karena sholat itu kan ibadah yang berat ya. Berat setiap waktu sehari 5 kali. Berat. Kalau tidak sering dibiasakan, diingatkan, diperintahkan terus, itu ya nanti tambah berat. Jadi kalau anak itu sudah terbiasa sholat 5 waktu, ketika dia balik terus entah kenapa mungkin ketiduran atau lupa tidak menjalankan sholat, pasti di hatinya itu pasti ada kerentek apa namanya ya, merasa bersalah, merasa berdosa. Nah itu bagus. Jangan sampai anak meninggalkan sholat tapi tidak punya rasa bersalah, tidak punya rasa berdosa, jangan sampai. Dimulainya dari mana ya, tadi urutannya dari fase usia dini, dari fase transisi ke usia tamyiz, itu sudah biasa-biasa saja. Nanti di usia balik sudah terbiasa ya. Penting Bu, sholat wajib ya. Kita lanjut ke fase yang ketiga. Jreng. Fase yang ketiga adalah fase pasca konvensional atau persiapan balik. Usia berapa? 10 tahun sampai balik. Balik lagi hadis Nabi tadi. Umur 10 tahun anak diperintahkan sholat tapi tidak melaksanakan sholat, orang tua boleh memberi hukuman, boleh dikasih hukuman. Karena apa? Ini sudah masa kritis. Masa kritis itu artinya sudah sebentar lagi balik nih, sebentar lagi balik. Meskipun belum wajib loh Bu ya, 10 tahun kalau belum balik belum wajib sholat, tapi sudah boleh diberi hukuman. Karena apa? 10 tahun ini masih inilah ya, kalau masih diberi hukuman tuh ya belum melawan banget gitu. Beda nek sudah balik misalnya usia 14 tahun ke atas, nek jenengan keplak ya balas keplak malah keplak-keplakan. Iya kan? Iya, jadi usia 10 tahun ini kan masih bisa kita kontrol. Karena anak itu pikirannya itu masih konsep sudah matang tapi belum punya kekuatan untuk melawan gitu loh. Beda kalau sudah usia balik 14 atau 15 tahun ke atas, kalau kita pukul, balas mukul. Iya kan? Sudah punya kekuatan untuk melawan, nanti keplak-keplakan anaknya malah. Beda lagi pendidikannya, beda lagi cara mendidiknya, ya. Kalau sahabat Ali karamallahu wajhah itu membagi fase pendidikan anak kan 3, 0 sampai 7 tahun diperlakukan seperti raja, dilayani, disuapi, dimandikan, apa segala macam keinginannya dipenuhi. 7 tahun sampai 14 tahun diperlakukan sebagaimana tawanan. Tawanan itu berarti apa? Disiplin. Jam sekian harus sholat subuh, jam sekian harus berangkat sekolah, jam sekian harus makan. Itu seperti tawanan. Karena apa? Dia sudah matang konsepnya tapi belum punya kekuatan untuk melawan, maka diperlakukan seperti tawanan. Yang terakhir, fase yang terakhir itu 15 tahun sampai 21 tahun diperlakukan seperti sahabat. Makanya anak balik usia 15 tahun ke atas sampai 21 tahun, cara kita mengajari atau cara kita memberitahu itu seperti kita berbicara dengan seorang sahabat Bu. Aja kok dikeplak, diantem nanti melawan malah keplak-keplakan. Kalau kita sama sahabat tuh bagaimana? Pasti kan ngobrol ya, curhat itu memperlakukan anak 15 tahun sampai 21 tahun. Itu tadi yang dibagi fase pendidikan menurut sahabat Ali karamallahu wajhah. Kita lanjut ya, fase persiapan
persiapan balik anak usia 10 tahun. Term yang pertama, perhatian dan pemantauan. Jenengan kudu mantau terus setiap waktu. Nah ini berat Bu, karena mungkin jenengan ya tidak bisa bareng anak setiap waktu. Yang aman tuh nih pesantren sudah otomatis jamaah 5 kali sehari pasti sholat. Nah enggak kan ada hukumannya. Nah di sini kalau memang jenengan masih bareng satu rumah sama anak, maka jenengan harus perhatian dan pemantauan setiap waktu. Anak sholat enggak nih? Perintahkan untuk sholat. Kalau enggak mau dia meninggalkan sholat, boleh dikasih hukuman. Boleh dikasih hukuman. Dan hukuman tuh banyak Bu. Jenengan enggak harus mukul, enggak harus ngeplak, enggak harus nyabet tuh enggak. Misalnya hukuman kamu kalau nggak sholat ya sudah nanti tidak dikasih uang saku, misalnya seperti itu. Nah itu kan hukuman. Kalau 10 tahun harus diberi hukuman Bu kalau meninggalkan sholat ya. Kalau fase tadi tamyiz 7 tahun sampai 9 tahun, misalnya anak masih enggan untuk sholat, meninggalkan sholat nggak apa-apa, jangan dihukum. Jangan dihukum, tapi dimotivasi. Ayo sholat yuk bareng nanti sama mama. Kamu mau minta apa dikasih sama mama gitu. Misalnya seperti itu. Tapi jangan dikasih hukuman. Kalau sudah 10 tahun ke atas boleh, harus malah. Tadi wadribuhum ya, bahasanya di dalam hadis itu boleh mukul. Tapi intinya adalah harus diberi hukuman kalau tidak melaksanakan sholat, meskipun dia belum wajib, belum balik, belum ketetapan hukum mukallaf, tapi harus diberi hukuman ketika sudah 10 tahun meninggalkan sholat. Paham ya? Terus term yang ketiga, pembekalan. Pembekalan apa? Pembekalan ilmunya. Semuanya ibadah. Ya sholat, ya bersuci, toharohnya, hadasnya, semuanya harus dibekali. Usia 10 tahun sampai nanti ini sebelum balik. Sebelum balik baliknya berapa? Ya amannya kita 10 tahun harus sudah siap, sudah dipersiapkan anaknya, misalnya sudah ada cara, sudah tahu lah, sudah dikasih tahu caranya mandi junub. Kalau dia sudah selesai haid itu kan wajib mandi junub untuk melaksanakan sholat, ya kan? Sudah harus tahu itu ilmunya. Mandi junub itu seperti apa, kapan. Anak laki-laki pun seperti itu. Kalau sudah ihtilam berarti ihtilam dia wajib mandi junub untuk melaksanakan sholat. Di usia ini seharusnya anak sudah tahu. Usia 10 tahun sudah harus tahu ya Bu. Kalau jenengan tidak mengajari, maka paling tidak tanglet ke ustadz-ustadzah di Madin dan TPQ. Tanyakan ya, ini ketika sudah anak 10 tahun, apakah anak saya sudah ada materi atau ngaji fikih hadas kecil dan hadas besar. Tuh cara bersucinya. Iya Bu, jangan ambleng boy, wis sekolah nang TPQ karo Madin wis lah los, jangan. Ya. Kita harus tetap tanggung jawab ada di kita sebagai orang tua. Tetap ya. Jangan los gitu, jangan. Harus tahu. Sudah dibekali ilmu sholat, ilmu puasa, toharoh, hadas dan lain sebagainya. Jangan sampai di usia ini tuh tidak tahu kalau kentut membatalkan wudhu. Nanti ngentut, baru wudhu ngentut terus sholat, tidak boleh. Harus dikasih tahu. Di usia 10 tahun ini harus sudah tahu kalau ini membatalkan sholat, ini membatalkan wudhu, harus ya Bu. Karena untuk mengantisipasi baliknya itu loh. Nah masalahnya gini Bu, kalau anak sudah balik, dia sudah ketetapan hukum wajib mukallaf, wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan puasa, seperti itu. Nah kalau tidak tahu hadas, tidak tahu toharoh, tidak tahu cara bersuci, ya bubar kabeh, tidak sah sholatnya. Misalnya anak tidak tahu kalau kentut itu membatalkan wudhu. Dia sudah balik di usia 10 tahun, dia sudah haid, sudah balik, tapi kok tidak tahu kalau kentut
ngentut itu membatalkan wudhu, kok baru wudhu ngentut terus baru gue sholat, kan tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya, ya itu ngulang sholat lagi harusnya. Selama itu dia sudah balik, maka wajib sholat dan segala ilmu sholatnya harus sudah tahu. Karena untuk mengantisipasi biar sholatnya sah, jangan-jangan wis balik wis penting angger sholat gitu ternyata tidak sah, misalnya ada yang membatalkan wudhu, ada yang membatalkan sholat, dia tidak tahu. Ya jangan sampai ya. Terus yang keempat, nasihat. Memasuki usia balik, sebelum balik ini persiapan itu dinasehati ya. Dinasehati untuk nanti kalau kamu sudah balik itu kamu kewajiban sholat seperti itu loh Bu. Menasehati kewajibannya. Jadi kalau kamu sudah balik sudah wajib puasa, wajib sholat. Kalau kamu hadas wajib bersuci seperti itu. Ya, nasihat. Selanjutnya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kenapa wastabir ini tak kasih tanda merah? Wastabir itu aslinya wasbir. Wasbir artinya apa? Bersabar ya. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir itu aslinya wasbir karena saking sabare jadi wastabir. Merintah ke sholat keluarga, anak-anak kita itu harus dengan penuh kesabaran dari usia dini sampai usia balik. Penuh kesabaran kan Bu? Setiap waktu, waktunya zuhur misalnya, waktunya zuhur ayo sholat. Waktunya asar, mending ngomong mending, ayo wis sholat apa urung? Mending waktunya maghrib, ayo wis maghrib, pateni TV nih, ayo sholat. Seperti itu terus Bu. Sholat itu memang butuh kesabaran untuk kita melatih kedisiplinan kepada anak. Terus diingatkan terus. Usia 7 tahun diperintahkan, meskipun nggak mau sholat tetap perintah jenengan. Nek anaknya orang gelem mangkat dia tetap perintah mending esuk. Misalnya siki kon perintah ini wis dhuwur ayo sholat dhuwur, anaknya senang ngarep TV apa nang ngarep HP ora gelem sholat terus ngesuk jenengan wis ora gelem perintah sholat, malah jenengan dosa. Karena 7 tahun wa'mur tadi Nabi ya, muru auladakum bisolati ya. Saat 7 tahun harus perintah. Meskipun anaknya nanti tidak bergerak di depan HP misalnya, tetap perintah lagi. Terus makanya wastabir ini tak kasih tanda merah karena perintah sholat itu dengan penuh kesabaran gitu loh Bu. Ya, sabar terus perintah terus. Syukur alhamdulillah anaknya sudah bisa sendiri tidak diperintah. Anak adzan langsung melayu wudhu, ngambil wudhu terus sholat. Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang seperti itu nggak Bu? Jarang. Dulu iya anak saya Bu, anak saya yang pertama dulu awal-awal mondok seperti itu. Krungu adzan Bu langsung melayu mulai wudhu, nggak mau nanti. Pokoknya asal krungu adzan dia langsung sholat. Awal mondok Bu, seniki ya wis mandan dikae perintah wardah mundur sholat ya tapi berangkat wudhu gitu. Iya, jadi awal-awal mondok itu ketika karena dia shock dengan kedisiplinan. Kalau di pondok itu kan begitu azan itu langsung ambil wudhu sholat jamaah. Nah dia itu shock disiplinnya itu pertama kali di situ sampai ke bawah. Selama itu saya nyambangi, begitu dia dengar adzan langsung. Kalau mamanya nanti misalnya lagi nusuni adiknya apa-apa, dia nangis, takut kena punishment atau hukuman atau takziran. Padahal itu kan waktu sambangan bebas Bu, tidak ditakzir, tidak. Tapi dia kayak punya tanggung jawab yang dia harus laksanakan. Kalau sekarang sudah memasuki usia kedua tahun mondok itu sudah agak ini ya. Oh aku sudah tahu gitu loh. Aku sudah tahu waktunya sholat ya nggak harus langsung seketika itu sholat. Kalau ada adzan ya nanti boleh gitu loh maksudnya. Sudah bisa mikir. Ini masih waktu duhur ya nanti duhur misalnya nanti jam 1 apa jam 1:30 masih boleh. Itu dia masih bisa gitu loh.
Nek pertama dulu kan langsung begitu krungu adzan langsung layu gitu ambil wudhu. Kalau sekarang nanti. Tapi kalau sudah diperintahkan sholat, dia berangkat sholat, berangkat wudhu. Gitu. Nah, kalau jenengan di rumah, anaknya di rumah, itu tugasnya jenengan setiap waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, yang berat itu subuh, Bu. Makanya tak pondokna. Menurut orang ngoprak-ngoprak baen. Kalau saya ngoprak-ngoprak setiap hari ya darah tinggi. Mendingan dipasrahkan ke pondok ya sudah otomatis maghrib subuh sudah pasti bangun. Pengurusnya saya ngoprak-ngoprak. Nah, nanti dikasih pengertian ini, bapaknya dikasih pengertian ini, pembekalan sholat anak. Pak, nek anak kayak orang mondok berarti kita harus siap memerintahkan anak untuk sholat meskipun belum wajib, tapi kan jenengan punya kewajiban merintah di usia 7 tahun. Kalau 10 tahun wajib perintah, kalau anaknya tidak mau atau meninggalkan dikasih hukuman. Itulah pedomannya tadi ya. Kalau jenengan misalnya anaknya di rumah ya berarti harus siap mendidiknya itu, mendidik sholatnya, kuat mental. Setiap hari ngopraki, Nuril ayo sholat, empun maghrib, Nuril ayo sholat subuh, dibangunkan ya. Kalau masih usia 7 tahun sih jenengan masih aso, Mbak. Kalau anaknya nggak mau bangun jenengan tidak apa-apa. Kalau sudah 10 tahun boleh diberi hukuman kalau anaknya nggak mau bangun. Sudah berjalan. Dari kelas 1 Iya. Iya kan masih usia dini. Nanti kalau sudah masuk fase yang kedua tadi, transisi atau tamyiz, nah sudah mulai kelihatan. Asal di usia dini itu sudah pembiasaan, sudah dikasih teladan, sudah bisa melaksanakan sholatnya, nanti kesininya gampang, Bu. Pedomannya itu pondasinya kan di usia dini. Pondasinya di usia dini. Nanti kalau sudah pembiasaan kan kesininya enak jenengan. Kecuali di usia dini itu tidak tahu sama sekali hafalan yang harus dibaca, tidak hafal, terus sholat juga tidak lihat orang tuanya sholat, tidak pernah diajak sholat bareng, susah nanti di usia tamyiz. Ketika kita perintah sholat bingung dia, bagaimana sholat, saya tidak diajari sholat, seperti itu. Usia 7 tahun tamyiz diperintahkan untuk sholat. Usia 10 tahun perintahkanlah untuk sholat, kalau tidak mau atau meninggalkan sholat boleh diberi hukuman. Karena ini untuk menyongsong anak usia balik. Tadi kan di awal sudah saya jelaskan, balik itu sudah mukallaf. Kalau mukallaf dia ketetapan semua hukum syariat. Kalau dia tidak melaksanakan, dia ketetapan dosa. Disitulah awal mula anak. Ya, di fase balik itulah awal mula anak sudah ketetapan dosa ketika meninggalkan perintah Allah. Terima kasih, thank you, semoga bermanfaatnya. Monggo saya buka sesi pertanyaan lah ya, kita sharing maksudnya. Sharing, monggo yang mau di sharingkan nanti kita cari solusinya bersama. Ya. Tentang bacaan tahiyat awal. Nah, ini sampai ngomong ya, sampai bacaan tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ini. Toh, ya. Sholawat yang pertama. Terus bacaan tahiyat akhir ditambah wa ala ali Sayyidina Muhammad dah. Wajibnya tidak pakai kama sholai ta'ala, tidak wajib, maksudnya itu sunnah. Kalau tahiyat akhir ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau tahiyat awal Allahumma sholli ala Muhammad, sampai situ dong. Yang penting tumakninah, iya, tumakninah. Yang bacaan wajib dibaca sudah sah. Ada waktu kayak dari gerakan
gerakan tidak tumak nina. Ya itu harus kita ingatkan ya. Karena tumak nina itu sebagai rukun harus lebih mudah ya. Nah itu kon ngaji ora gelem ya diwelehna malah suwuh. Makanya sampai tua, sampai tiang lahat, sampai meninggal pun harus wajib menuntut ilmu ya, biar kita memperbaiki ibadah-ibadah kita. Ini mau tanya. Terkadang kan kita kalau mengajarkan anak untuk sholat mutlak, sholat bagaimana misalkan cara membacanya, kadang kan belum mau mengikuti. Tapi kalau misalkan gerakannya mau mengikuti, itu misalkan kayak seorang ibu perempuan caranya kan nggak boleh keras-keras sholatnya. Tapi di saat kita sholat dengan anak itu boleh nggak agak keluar suaranya biar terdengar oleh si anak? Boleh. Sholat jahar itu ada subuh, terus maghrib, terus isya itu jahar. Terus sholat asar, duhur. Misalnya dibanter ke sedikit biar anaknya dengar tidak masalah. Karena kalau kita mutlak mengajarkan pas di luar waktu sholat, Ya. kadang ada. Iya, prakteknya di mana ini bacaannya kan gitu ya. Itu cuma caranya lebih keras sedikit suaranya kedengaran telinga anak. Mendengarkan itu secara otomatis disimpan. Iya. Tapi ada saatnya ini bisa sendiri itu gimana? Iya, tidak apa-apa. Soalnya itu kalau lepas mengajarkan sholat di luar waktu sholat sering nggak maunya. Jadi apa namanya? Maksudnya hafalan sholat fardu, bacaan hafalan sholat fardu itu yang penting anak itu sudah punya memori dari hafalan bacaan fardu gitu loh. Sholawat kan sudah bisa sholawat, Fatihah sudah bisa Fatihah gitu loh. Maksudnya dibekali bacaan-bacaan itu, tidak harus urut, tidak harus. Nanti kalau sudah terbiasa kan jadi lebih cepat. Iya. Mandirinya. Lebih cepat. Ya. Di saat tamyiz kita nggak repot banget. Ngajen, iya, tinggal nyuruh saja, anak sudah bisa. Betul itu, penting banget usia dini. Monggo sini mas. Ya. Iya seperti itu ya. Boleh kalau kita mengeraskan suara tujuannya untuk melatih atau mengajari anak, boleh. Ya. Biar bisa ikut atau mengikuti anaknya. Karena apa Bu, kalau cuma dipasrahkan ke TPQ atau Madin belum tentu anaknya mengikuti full. Jadi orang tua memang semuanya itu bertanggung jawab atas anaknya masing-masing. Neng sekolah kan sing diurusi banyak, tidak hanya satu anak. Maka kalau di sekolah sudah dibekali misalnya hafalan-hafalan, ya kita di rumah tinggal prakteknya saja kan mudah ya. Sudah dibantu di Madin dan TPQ. Tapi juga kalau cuma di Madin kadang ya itu jadi nggak disiplin kan. Iya. Kalau cuma di rumah juga nggak semangat. Kalau cuma di rumah kadang membaca itu malah bacanya lebih tertarik di saat sama-sama. Nanti kalau sendirian ini lebih membenarkan bacaan. Kalau asal bunyi ibaratnya kalau pas sama-sama itu lebih tertarik. Imbang ya di rumah ya di Madin. Ya. Silakan ada lagi? Sudah ya. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada saya tutup. Sekian penjelasan atau pemaparan tentang pentingnya pendidikan sholat untuk anak usia dini untuk mempersiapkan kalau usia balik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.